Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Sebagai muslim, kita memahami bahwa dalam sehari semalam diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Dan kita juga tahu bahwa sholat 5 waktu itu nanti akan diperiksa oleh Allah di hari akhirat. Apakah kita termasuk orang yang menjaga sholat 5 waktu atau termasuk orang yang menyanyiakan? Atau mungkin termasuk orang yang agak kurang dalam menjaganya. Nah, ketika kita termasuk orang yang agak kurang dalam menjaganya, kita butuh sesuatu untuk menambal. Dan kita juga sudah tahu bahwa untuk menambal sholat 5 waktu adalah dengan mengerjakan sholat sunnah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlaqoh atau yang sering dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Tapi sebelum membahas ke sholat sunnah mutlak atau mutlaqoh, kita lihat dulu sholat sunnah itu apa sih? Ya, sholat sunnah atau kalau di hadis itu istilahnya adalah sholat tatawu, ya, sholat sunnah. Itu adalah sholat-sholat tambahan atau nafilah atas sholat-sholat fardu. Jadi tidak diwajibkan, hukumnya sunnah, makanya disebut sholat nafilah, sholat-sholat tambahan atas sholat fardu. Sebagaimana diterangkan di hadis Bukhari, bunyinya adalah An Thalhah bin Ubaidillah ana Arabiyan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang desa datang kepada Nabi dalam keadaan sa'irur ra'si, kusut rambutnya. Jadi rambutnya itu acak-acakan karena jauhnya perjalanan, ya, jalan kaki, padang pasir, ketiup angin sampai rambutnya berantakan. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni maza faradallahu alayya minas shalah." Nabi, tolong dong saya diberitahu sholat apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada saya. Nabi menjawab, as-sholawatul khamsa illa an tatawwa'a syai'a. Oh, yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat 5 waktu untuk kamu, kecuali kalau kamu mau mengerjakan sholat sunnah. Nah, jadi artinya wajibnya itu adalah sholat 5 waktu, tambahannya itu adalah sholat sunnah atau tatawu. Dan memang ada banyak macam jenis sholat sunnah. Nah, tapi di kesempatan ini saya hanya membahas tentang sholat sunnah mutlak. Sebelum ke sholat sunnah mutlak juga kita perlu tahu, ya, walaupun mungkin sudah banyak yang mengerti apa sih keutamaan sholat sunnah, ya. Yang pertama, keutamaan sholat sunnah itu adalah seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Itu ada di hadis Abu Daud, ya. Kalau yang tadi itu adalah hadis Bukhari yang tentang orang desa bertanya itu. Di hadis Abu Daud itu dari Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Jadi amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat kepada manusia itu adalah salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi huwa wa huwa a'lam. Kata Nabi, Allah bertanya kepada para malaikat, tapi sebenarnya Allah lebih tahu. Allah berfirman begini kepada malaikat, "Unzuru fi sholati abdi atamaha am naqasaha." Coba malaikat kamu lihat salat wajibnya hamba saya, dia sempurnakan atau dia ada kurang-kurangnya. Fa in kanat
tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau memang dia mengerjakan sholat 5 waktunya itu sempurna, ya berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah, kemudian khusyuk tumaninah, ya ditulisnya sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau ada kekurangan, ya tidak khusyuk kebanyakan, ya tidak khusyuk, atau mungkin karena sesuatu hal di luar waktu, ya karena mungkin merasa bahwa nanti juga bisa sholat zuhur entar akhirnya malah masuk waktu asar dia belum sholat zuhur. Nah itu kan termasuk kurang, itu mengerjakan sholat 5 waktu di luar waktunya, itu salah besar itu. Nah, termasuk itu harus ada penambalnya kekurangannya itu. Nah kalau kurang seperti itu, Allah akan berkata, unzuru hali abdi min tatawu, coba malaikat kamu lihat hamba saya itu ngerjakan sholat sunnah apa enggak sih. Nah fa in kana lahu tatawu qol, ketika ada sholat sunnah yang dijumpai di catatan amalan dia, buku catatan amal, maka Allah akan berkata, atimuli abdi faridotahu min tatawihi, coba malaikat dari pahala sholat sunnahnya dia itu sempurnakan, gunakan untuk nambel kekurangan sholat wajib. Nah, sumatu khazul a'malu ala zakum, kemudian seluruh amalan wajib seperti puasa, zakat, itu cara menghitungnya juga demikian. Jadi wajibnya kurang, dilihat sunnahnya, kalau ada itu diambil untuk menambal kekurangan dalam wajibnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggikan derajat di surga. Jelas ya, semakin banyak amalan dikerjakannya niatnya karena Allah, maka akan semakin meninggikan derajat di surga. Kalau dalam hadis Muslim itu ada hadis yang menyatakan dari Robi'ah bin Ka'ab, dia bilang, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qal aw ghairu zalik qultu huwa zaka qal fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Jadi dari Robi'ah bin Ka'ab, dia berkata, saya pernah bermalam bersama Nabi, terus saya membawakan air wudhunya Nabi dan untuk buang hajatnya Nabi. Lalu beliau bersabda, silakan kamu meminta. Lalu saya berkata, aku minta kepada engkau agar menjadi temanku di surga. Wow, permintaan yang mulia ya. Bukan minta dunia, tapi mintanya adalah akhirat. Saya minta saya nanti jadi teman engkau di surga. Lalu Nabi berkata, selain itu ada enggak permintaan selain itu? Iya, kata Robi'ah itu, ya itulah permintaan saya. Itulah permintaan saya. Artinya saya kepingin menjadi teman engkau di surga. Terus Nabi bersabda, bantulah saya untuk mewujudkan keinginanmu itu, yaitu supaya kamu menjadi teman saya di surga dengan cara perbanyak melakukan sujud. Maksudnya perbanyak melakukan sholat sunnah. Jadi kata Nabi, kalau engkau Robi'ah bin Ka'ab kepingin menjadi teman saya di surga, ya maka kamu harus sering-sering sholat sunnah. Nah makanya di kesempatan kali ini ya sangat cocok dengan hadis ini kalau saya bahas sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah mutlakoh. Karena sholat sunnah mutlakoh itu adalah sholat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan waktu, dan jumlahnya berapa juga tidak ada ketentuannya, dan juga sholat yang tidak ada penyebabnya. Pokoknya silahkan, bebas, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Yang penting jangan mengerjakannya itu di waktu larangan sholat. Setelah sholat subuh, sebelum zuhur, yaitu ketika matahari benar-benar sedang lurus kita. Jadi kalau kita berdiri nggak ada bayangan, ya. Atau yang ketiga adalah setelah sholat asar. Ya, jadi kalau habis subuh itu adalah ketika matahari sedang terbit. Kalau habis asar ketika matahari sedang terbenam. Itu 3 waktu larangan. Nah selain itu silahkan mau di waktu siang,
mau di waktu malam silahkan, dan tidak diakhiri dengan witir ya, tidak diakhiri dengan witir karena dia bukan sholat malam, bukan sholat tahajud ya. Kalau kita lihat ini hadisnya ada dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Ahnaf bin Qais, dakhaltu Baitul Maqdis, saya masuk ke Baitul Maqdis, fawajadtu fihi rajulan yuksiru sujud. Terus saya ngelihat di Baitul Maqdis itu ada orang yang memperbanyak sujud, maksudnya sholat sunnah, 2 rakaat salam bangun lagi, 2 rakaat salam bangun lagi gitu. Lah fawajadtu fi nafsi min zalika, terus saya di hati saya itu timbul pertanyaan ya, ini sholat apa ini? Nah falaman sorofa, ketika orang itu selesai mengerjakan sholat yang tadi itu, saya lihat dia sudah istirahat ya, saya langsung ngedeket. Atadri ala syaf'in insorofta am ala witrin. Pak, mohon maaf ya, tadi bapak itu jenengan Anda sholatnya tadi itu selesainya itu genap apa ganjil ya gitu. Terus dengan entengnya orang itu menjawab, in akula adri fa innallaha azza wa jalla yadri. Kalau saya tadi nggak tahu jumlahnya udah berapa, kan Allah pasti tahu. Mau tadi genap kek, mau ganjil kek, akhirnya jumlahnya totalnya, ya itu urusannya Allah. Saya nggak tahu tadi berapa, tapi kan Allah nggak mungkin salah nyatet malaikatnya itu. Terus sumakola, kemudian dia berkata, akhbirni hibbi Abul Qasim, saya melakukan ini, kata laki-laki yang habis sholat tadi ya, karena saya diberi tahu oleh kekasih saya, yaitu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi maksudnya. Nabi bersabda, mamin abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khotiatan wa katabalahu biha hasanatan. Jadi kalau ada seorang hamba Allah, dia sujud ya, sholat maksudnya, dengan niat karena Allah, maka sebab sujud yang dikerjakan di dalam sholat itu Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya, dan Allah tulis kebaikan atau pahala. Terus Ahnaf penasaran, ini orang siapa sih ya, kok jawabannya dia kok mengatakan dia dapat dari Nabi itu. Terus Ahnaf bilang, akhbirni man anta yarhamukallah. Pak, mohon maaf, kalau boleh tahu Anda siapa ya, semoga Allah menyayangi Anda. Terus kata orang itu, ana Abu Dzar, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Abu Dzar, sahabatnya Nabi. Nah, kalau kita lihat hadis itu, berarti memang ada sholat yang tidak terikat oleh waktu, kapan aja. Wudu, sholat sunnah 2 rakaat, terus bangun lagi sholat sunnah 2 rakaat, sampai mungkin kita merasa capek ya, silahkan, yang penting niatnya karena Allah. Semakin banyak sujud kita, semakin tinggi derajat kita, semakin dihapus dosa-dosa kita, semakin banyak pahala kita. Itu ya, itu dalam hadis Ahmad. Nah, ada lagi satu ini dalam hadis Abu Daud. Hadis Abu Daud ini dari Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah dia berkata gini, wahai Rasul, ayul laili asma, di waktu malam itu waktu yang mustajab mana? Kata Nabi, jauful lail akhir, oh tengah malam yang akhir, itu waktu yang mustajab karena Allah pas turun ya. Fasoli masyikta, silahkan kamu sholat sekehendak kamu, bebas, 2 rakaat salam 2 rakaat salam, silahkan. Fa inna sholata mashudatun maktubatun, karena sholat di waktu itu disaksikan dan dicatat, ditulis oleh malaikat. Hatta tusolli as-subha, sehingga kamu sholat subuh. Nah, summa aqsir hatta tatlu asyamsu, kalau udah sholat subuh stop dulu, jangan sholat sunnah ya, sampai matahari terbit. Fatar tafi'a kisar rumhin au rumhaini, terus mataharinya itu terbit tinggi kira-kira 1 atau 2 tombak, jadi kita udah bisa ngelihat itu matahari dengan jelas ya, masih pagi. Nah, fa innaha
tatlu'u baina qarnai syaiton wa yusallilaha al-kufar. Karena ketika matahari sedang terbit itu matahari disembah oleh orang-orang musyrik, dan kebetulan setan ikut-ikutan terbit di belakang matahari supaya setan ikut-ikutan disembah juga. Nah, ketika sudah lewat terbitnya itu, sedang terbitnya udah selesai dan sudah tinggi 1 sampai 2 tombak, summa sholli masyita, silakan kamu sholat sekehendak kamu. Itu berarti sudah masuk waktu duha itu. Silakan sholat, mau sholat duha ataupun ya sholat 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam, silakan. Fa inna sholata masyhudatun maktubatun, karena sholat di waktu itu ya disaksikan oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat. Hatta ya'dila rumhu zillahu, sehingga tombak itu menyatu dengan bayangan. Maksudnya matahari benar-benar lurus di atas kita. Berarti kan nggak ada bayangan. Ketika kita berdirikan tombak atau kita berdiri tegak, nggak ada bayangan. Nah, ketika itu berhenti. Suma qasir, kemudian kamu berhentilah, jangan sholat. Fa inna jahannam tusjaru wa tuftahu abwabuha, karena neraka jahanam itu sedang dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya. Fa idza zaqat asyamsu fasholli masyita, kalau mataharinya udah tergelincir ke arah barat sedikit berarti ada bayangan di arah timur, berarti itu masuk waktu sholat zuhur, silahkan kamu sholat sekehendak kamu. Ya, tentunya sholat zuhur dulu, setelah itu silahkan sholat sekehendak kamu, itu bukan waktu larangan. Fa inna sholata masyhudatun hatta tusolli al asro, karena waktu setelah sholat zuhur itu adalah waktu yang disaksikan oleh malaikat, dan silahkan kamu sholat sampai asar, boleh. Suma aqsir hatta taghruba syamsu, setelah kamu sholat asar maka kamu supaya berhenti sehingga matahari terbenam. Kenapa demikian? Fa in hatta ghrubu baina qarnai syaiton wa yusallilaha al-kufar, karena ketika matahari sedang terbenam disembah oleh orang-orang musyrik dan setan ikut-ikutan terbenam juga di belakang matahari supaya ikut-ikutan disembah oleh orang musyrik. Nah, dari hadis tersebut menunjukkan bahwa ada sholat yang bebas kita kerjakan di waktu kapan saja, asalkan jangan 3 waktu larangan dan tidak terbatas jumlahnya, mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, atau Anda nggak usah ngitung seperti Abu Dzar tadi, nggak ngitung, pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita nggak tahu jumlahnya, Allah pasti tahu. Yang penting dalam benak kita, semakin sering kita sujud dalam sholat, maka semakin tinggi derajat, semakin diberikan pahala, dan semakin dihapus dosa-dosa. Semoga Allah tolong kita, jasad kita, hati kita digerakkan untuk menjadi hamba Allah yang rajin mengerjakan sholat sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.